Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 63 sebelumnya, kita telah melihat perpisahan adik Niu dengan Wukong yang sangat menyedihkan. Dilanjut juga dengan pertarungan Guan Yin dengan para dewa surga. Dan di chapter 64 kali ini, cerita pun diawali dengan membawa kita ke chapter sebelumnya, di mana Guan Yin telah dibelenggu dengan segel rantai milik Taisang Laojun. Taisang Laojun juga menancapkan jidat Guan Yin hingga Guan Yin pun mengeluarkan darah dari jidatnya itu. Jenderal Timur mengatakan satu gerakan bisa melumpuhkan Guan Yin. Tampaknya kekuatan Taisang Laojun lebih kuat dari sebelumnya. Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya datang tepat di waktu yang sangat tepat. Dan Taisang Laojun mengatakan, "Hai iblis." Guan Yin mengatakan, "Apakah kau memanggilku?" Dengan sangat marah, Guan Yin mengatakan, "Hai Taisang Laojun, aku tidak takut padamu, tapi kau menipuku." Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guan Yin, aku memiliki niat baik untukmu. Awalnya begitu, tapi kau sudah keterlaluan." Guan Yin mengatakan, "Roh iblisku sudah menyatu. Aku tidak peduli dengan kebenaran ataupun kejahatan." Taisang Laojun mengatakan, "Aku tidak tega melihatmu menjadi iblis." "Kau sudah terlambat, Taisang Laojun," sahut Guan Yin. Guan Yin juga mengatakan bahwa iblis sudah menyatu dalam dirinya. Tapi di sini Taisang Laojun mengatakan bahwa semuanya belum terlambat. Guan Yin mengatakan, "Hai Taisang Laojun, hanya satu yang dapat kau lakukan, yaitu membunuhku atau menghancurkan surga." Mendengarkan perkataan dari Guan Yin, yang berada di sekitarnya pun semua terkejut. Taisang Laojun mengatakan, "Selama ribuan tahun, apa yang kulakukan adalah melindungi surga dan menegakkan kebenaran. Tapi jika kau ingin menghancurkan surga, kami akan membunuhmu." Dan para jinggang pun di sini langsung melompat maju untuk menyerang Guan Yin. Saat mereka para jinggang itu menyerang Guan Yin, di sini Ause dan Jenderal Mata Tiga hanya menyaksikan saja penyerangan itu. Ause mengatakan, "Hai Mata Tiga, kenapa dia bisa tenang?" Mata Tiga di sini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ause, dan tiba-tiba saja di sini Guan Yin seperti mengamuk. Kertas mantra dan rantai yang menyegel Guan Yin pun kini telah hancur. Guan Yin di sini benar-benar sangat marah, hingga para jinggang itu pun terpental, tidak sanggup menahan kemarahan dari Guan Yin. Sedangkan Jenderal Timur di sini mencoba untuk menyerang Guan Yin. Guan Yin mengatakan, "Majulah semua, tapak seribuku akan menghancurkan kalian." Benar saja, tapak seribu Guan Yin telah dilancarkan ke Jenderal Timur, hingga Jenderal Timur pun di sini kelabakan. Sedangkan yang lain semuanya melompat mundur. Jenderal Timur mengatakan bahwa telapak tangan Guan Yin terasa sangat dingin, dan Jenderal Timur merasakan rasa dinginnya itu telah menembus tubuhnya. Meskipun Jenderal Timur terlihat lebih tua, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Seharusnya Guan Yin tidak akan mudah untuk melukainya. Jenderal Timur mengatakan meskipun rasanya sudah hilang, tapi masih ada sisa luka. Dan Jenderal Timur di sini sedikit menyesal karena dirinya terlalu meremehkan Guan Yin. Taisang Laojun mengatakan Guan Yin dapat membuat Jenderal Timur hingga terluka. Itu sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Taisang Laojun juga mengatakan bahwa hanya ada satu cara. Terlihat di sini Guan Yin yang matanya sudah seperti iblis. Taisang Laojun mengatakan surga adalah tempat yang damai. Tidak pantas jika kau sebagai penghuni surga. Guan Yin mengatakan pembunuhan akan tetap terjadi di mana-mana. Taisang Laojun mengatakan, "Apakah kau ingin tahu tujuanku yang sebenarnya? Gautama dan roh darah bumi, mereka telah mempermainkanmu." "Apa maksudmu Taisang Laojun?" sahut Guan Yin. Taisang Laojun mengatakan, "Aku tidak benar-benar ingin menyelamatkanmu, tapi hanya untuk memaksa roh iblis di tubuhmu ke dalam tubuh dewa. Oleh karena itu, kamu dapat dianggap sebagai umpan dari dewa menjadi iblis." Taisang Laojun juga mengatakan, "Bagaimana sekarang? Apakah kau tertarik ikut denganku?" Sedangkan yang lain mendengarkan perkataan dari Taisang Laojun di sini semuanya kebingungan. "Kampret kau," sahut Guan Yin. Dan Guan Yin pun langsung menyerang Taisang Laojun. Tapi Taisang Laojun di sini kabur pergi meninggalkan Guan Yin. Sedangkan yang lain di sini semuanya hanya terdiam melihat kepergian Taisang Laojun dan Guan Yin. Dan
kita akan dialihkan ke rombongan Guru Tang Nimang. Terlihat di sini 6 monster yang telah keluar. Yu Tao mengatakan apakah mereka 6 monster yang dikatakan itu? Guru Tang mengatakan tidak ada jalan ke depan karena ada tentara yang menghadang di depan. Tuan Su mengatakan ke-6 monster itu siap untuk menyerang. Mereka adalah segerombolan monster, dia adalah bocah hantu. Sedangkan yang mirip kucing serigala ini adalah Akame dari klan Langjin. Dan di sini tibalah monster abadi dari klan Su. Patriark mengatakan ini adalah tempat kami, kenapa kau bisa masuk? Patriark juga mengatakan setiap klan memiliki aturan dan aku tidak akan pernah menentang aturanmu. Sambil tertawa bocah hantu itu mengatakan siapa yang membuat aturan? Setiap tempat di jalur monster aku bebas bermain di sini. Siapa yang berani menghentikanku? Monster serigala mengatakan aku hanya tahu satu aturan. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Dan semua wilayah jalur monster adalah wilayahku. Bocah hantu mengatakan hai serigala, tidakkah kau melihatnya? Dasar sekelompok pecundang, sahut Patriark. Dan Patriark pun di sini menyuruh prajuritnya agar menyerang hingga pertempuran pun dimulai. Seperti yang kita lihat, pertarungannya sedikit tidak seimbang karena 6 monster itu terlihat sangat kuat. Monster serigala mengatakan sudah lama aku tidak bertarung seperti ini. Karena kalian tidak bisa mati, maka aku akan mencabik kalian menjadi beberapa bagian. Sedangkan di sisi lain, bocah hantu telah menerima banyak pedang dari prajurit Patriark. Bocah hantu itu mengatakan kenapa hanya kalian berdua saja yang maju, dan bocah hantu itu pun dengan mudah menghancurkan pedang dengan gangsingnya. Dan 2 prajurit Patriark pun kepalanya putus dihajar dengan gangsing bocah hantu itu. Bocah hantu mengatakan jadilah iblis tanpa kepala. Sedangkan Patriark di sini sangat terkejut dengan perlakuan bocah hantu itu. Patriark juga mengatakan apakah mereka semua akan melakukannya? Monster serigala mengatakan mereka adalah yang paling lemah di antara 6 monster. Aku harap kau tidak repot-repot mengorbankan diri kalian dan lebih baik kalian mundur saja. Bocah hantu mengatakan ini sangat mudah, cukup aku sendiri saja yang menghadapi kalian sudah cukup. Dan di sini terlihat Guru Tang juga. Guru Tang mengatakan apakah kau menginginkanku? Dan kita pun akan dialihkan ke Tungku 9 Dewa Langit, di mana ini adalah tempat persembunyian Taisang Laojun. Guan Yin mengatakan kepada Taisang Laojun, apakah tujuanmu membawaku ke sini? Dan Tungku 9 Langit pun ditutup. Guan Yin mengatakan, hai Taisang Laojun, apa tujuanmu sebenarnya? Taisang Laojun mengatakan, aku menggunakanmu untuk menyempurnakan formulaku. Dan langsung kita gas ke chapter 65 aja ya, biar saya nggak capek ngeditnya. Di chapter 65 ini, Guan Yin yang mendengar perkataan dari Taisang Laojun merasa bingung. Guan Yin juga mengatakan, kau terlalu tua untuk berbicara omong kosong. Dan Taisang Laojun di sini langsung membacakan mantranya untuk membangkitkan Tungku Dewa 9 Langit. Taisang Laojun mengatakan, hai Guan Yin, kau takkan bisa keluar dari sini. Kau akan menjadi dewa atau iblis, kita lihat nanti hasilnya. Dan di sini Guan Yin merasakan kebingungan karena banyak yang mirip dengannya keluar dari dirinya. Dan mereka pun langsung menyerang Taisang Laojun. Dan Taisang Laojun di sini sungguh kerepotan menghadapi mereka semua. Taisang Laojun juga mengatakan, hai Guan Yin, teknikmu benar-benar merepotkan. Pukulan dari Guan Yin itu terlihat sangat keras. Dan di sini Taisang Laojun mencoba untuk menahan serangan itu. Taisang Laojun juga mengembalikan serangannya hingga mereka semua pun terpental. Taisang Laojun juga di sini tidak menyia-nyiakan kesempatannya dan langsung mengeluarkan rantai segelnya pada musuhnya. Dan setiap bayangan itu ditempelkan dengan kertas mantra segel hingga mereka semua pun hancur dibuatnya. Taisang Laojun di sini merasakan bahwa pertahanan dari Guan Yin telah terbuka. Taisang Laojun pun tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk kabur. Saat Taisang Laojun sudah keluar dari Tungku 9 Langitnya, Taisang Laojun mengatakan, hai Guan Yin, kau harus berusaha membukanya sendiri karena aku akan pergi. Taisang Laojun pun di sini tertawa sangat bahagia dan Taisang Laojun pun pergi meninggalkan Guan Yin. Sedangkan Guan Yin di sini terlihat kebingungan. Taisang Laojun pun tidak ingin mengambil resiko dan mengunci tungkunya itu dengan kertas segel mantra hingga tungku itu pun tertutup rapat.
Guanyin di sini merasa tertipu oleh Taisang Laojun. Guanyin juga di sini mengatakan bahwa dirinya sangat kesal. Sedangkan Taisang Laojun di sini tertawa bahagia. Taisang Laojun juga mengatakan, "Hai Guanyin, diamlah, biarkan aku memulainya." Taisang Laojun langsung mengeluarkan jurusnya untuk memanggil 9 hewan langit. Dan Taisang Laojun meminta untuk memberinya 9 api ilahi. Dan terlihat di sini dari mulai naga emas, petir harimau turun memenuhi panggilan dari Taisang Laojun. Taisang Laojun pun terus memintanya agar api ilahi untuk datang padanya. Terlihat naga api dan petir harimau yang bersatu dan mulai menghantamkan ke tungku Dewa 9 Langitnya. Taisang Laojun mengatakan kombinasi ini dapat membunuh atau menyembuhkan luka. Semua tergantung niatnya. "Hai Guanyin, aku akan memberimu 1 benih lagi dan kau akan segera mati." Tapi tiba-tiba saja Taisang Laojun di sini benar-benar sangat terkejut karena tutup tungkunya itu telah dihancurkan oleh Guanyin. Taisang Laojun pun di sini sudah berkeringat dingin karena itu sungguh mustahil dan muncullah Guanyin tepat di hadapan Taisang Laojun. Dengan penuh ketakutan Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guanyin, bagaimana kau bisa keluar?" Guanyin mengatakan, "Dasar kau orang tua licik, kau tak pernah jerah sedikit pun." Dengan keringat dingin, Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guanyin, aku tidak bermaksud begitu." Guanyin pun di sini langsung melebarkan tangannya yang sudah berapi-api. Guanyin juga mengatakan, "Diam, dan lebih baik matilah kau." Guanyin pun langsung meluruskan tangannya ke arah Taisang Laojun, hingga Taisang Laojun pun terbakar dan terpental. Dengan tubuh yang sudah terbakar, Taisang Laojun mengatakan, "Aku tak dapat menghentikannya." Taisang Laojun juga mengatakan kekuatan 9 api ilahi sangat kuat, bahkan kipasku tak bisa menahannya. Dan tiba-tiba saja di sini bukan hanya Taisang Laojun, saya pun terkejut. Guanyin mengatakan, "Hai Guru Taisang Laojun, apa yang akan aku lakukan di sini? Bisakah kau memberitahuku?" Di sini Taisang Laojun hanya terdiam dan menimbulkan tanda tanya. Tapi giginya terbuka dan tersenyum. Mimin jadi pengen banget rasanya nampol Taisang Laojun, anjir. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Guru Tang nih, Mang. Guru Tang mengatakan, "Apakah kau mencariku?" Bocah hantu mengatakan, "Hai biksu, kau sangat pintar karena bisa mengetahui apa yang kami cari." Guru Tang mengatakan bahwa dirinya hanya menebak saja. Dan tiba-tiba saja di sini Tuan Su dengan cepat berlari sudah berada di depan Guru Tang. Tuan Su juga mengatakan kepada monster itu, "Aku tak akan membiarkanmu membawa biksu." Siluman serigala pun langsung menyerang Tuan Su karena telah sok hebat di hadapannya. Bam! Di sini Guru Tang berhasil memukul monster serigala itu. Guru Tang juga mengatakan, "Jika aku menjadi kau, aku tidak akan melakukan hal bodoh ini." Guru Tang juga mengatakan lagi, "Monster itu tidak pernah menyinggungku. Jika tidak, aku pasti tidak akan segan untuk membunuhnya." Monster serigala yang terpental itu mengatakan bahwa dirinya sangat kesal karena bagaimana mungkin dirinya tidak menyadari pergerakan dari Guru Tang. Dan di sini bocah hantu pun tidak tinggal diam dan langsung melemparkan gangsingnya. Dan yang ditangkapnya itu adalah Aoye. Dan Aoye pun di sini langsung meminta tolong, sedangkan Guru Tang di sini terkejut karena melihat Aoye telah tertangkap. Aoye di sini meminta tolong kepada bocah hantu itu agar melepaskan dirinya. Bocah hantu itu mengatakan, "Apakah Biksu Tang menggunakan darahnya untuk menyelamatkanmu? Jika itu benar, kami telah menemukan harta yang sangat berharga." Guru Tang berteriak agar jangan menyakiti Aoye. Monster serigala mengatakan, "Jika kau menginginkannya, kau harus mematuhi kami." "Apakah kau mengancamku?" sahut Guru Tang yang sangat kesal. Guru Tang juga mengatakan, "Kita lihat sampai di mana kemampuanmu." Bocah hantu itu mengatakan, "Jika anak ini aku bunuh, apakah kau dapat menyelamatkannya?" Dan tiba-tiba saja bocah hantu itu terkejut karena banyak pasir yang menempel ke arah tubuhnya. Benar saja, ternyata di sini datanglah Shao Wujing. Shao Wujing mengatakan menggunakan sandera untuk mengancam adalah tindakan pengecut. Guru Tang mengatakan, "Hai Shao Wujing, akhirnya kau kembali." Shao Wujing mengatakan, "Guru, bukan hanya aku, tapi Kak Wukong juga ikut denganku." "Benarkah kau telah menemukan Wukong?" sahut Guru Tang yang sedikit terkejut. Dan tibalah di sini si Raja Kera. Wukong mengatakan, "Apakah kalian menanyakan diriku?" Dan si Shinji Season 6 chapter 64 dan 65 di sini pun bersambung.
Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and